Yang pertama kita ngomongin masalah kembang telang. Kedua itu sirih bumi. Ketiga itu pegagan. Dan ini yang keempat, teripang sebagai sumber kesehatan, sumber kekuatan. Nah, ini tanda kutip kekuatannya ini. Iya. Kemudian sama sumber kecantikan. Ini luar biasa sekali. Sudah masuk ke perikanan. Nah, hari ini kita itu ada dua narasumber yang luar biasa. Jadi satunya itu Profesor Ekowati Hasanah. Beliau ini peneliti dari Kelautan Perikanan. Kemudian beliau ini meneliti teripang itu waktu masih di Ambon. Pembicara kedua itu ada Mas Yogi Ari, gitu. Pak Yogi Ari. Pak Yogi Ari ini pelaku usaha. Beliau sudah usaha di bidang teripang ini salah satunya. Founder PT Kampung Teripang Indonesia. Sekarang ini Pak Yogi ini lagi di Bintan. Jadi Bapak Ibu sekalian ini bincang-bincang ya sambil mengisi hari Sabtu untuk hal-hal yang bermanfaat lah, yang barangkali bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Bu Ekowati silahkan untuk cerita ya, untuk mancing supaya diskusi ini jalan gitu. Terima kasih nih Pak Singgih sudah mengundang saya. Ini koleksi teripang yang saya kumpulkan dari Lampung. Ini adalah teripang kering yang mungkin ibu-ibu, mbak-mbak ini belum bagi yang belum terbiasa ini diperdagangkan itu utamanya dalam bentuk kering seperti ini di keranjang-keranjang gitu. Nah, yang di kanan ini adalah produk-produk teripang yang ada di toko. Spesies teripang itu kan banyak sekali. Katanya sih di dunia ini 1250 gitu. Yang ada di Indonesia katanya 53 spesies dan yang diperdagangkan itu hanya 29. Yang tadi Pak Singgih sampaikan itu sebagian kecil dari yang diperdagangkan ya. Nah, istimewanya teripang kenapa? Karena tadi sudah disampaikan sama Pak Singgih, dia punya kolagen. Kalau yang lainnya itu, ini kan protein struktural buat kita juga gitu ya. Itu hanya sedikit kita ininya, kolagen itu hanya 30%. Kalau teripang ini 70%-nya proteinnya itu berupa kolagen memang gitu. Kemudian potensi-potensinya itu di antaranya sebagai anti kanker kita lihat, kemudian aprodisiak. Aprodisiak itu tadi yang saya sampaikan untuk bapak-bapak ya. Nah ini untuk asam amino ini sebetulnya kalau untuk teripang itu hampir sama kayak produk-produk perikanan lainnya. Jadi lisinnya itu tinggi gitu, sama leusin. Kalau ikan kan kita kan juga begitu, lisin tinggi anunya apa. Jadi kayak trademark asam amino esensialnya gitu. Nah kalau non esensial ini saya mengenali kok ini ada terlihat ada sarkosin gitu. Lihat sarkosin ini ternyata salah satu untuk treatment schizophrenia. Itu kayak bangsal kejiwaan gitulah, penyakit kejiwaan gitu. Kalau dari sisi kesehatan ini sebetulnya karena kolagen itu seperti kita lihat kan banyak gugus hidrofiliknya, sehingga memang potensi untuk formulasi kosmetik itu memang masuk akal gitu, bisa dimengerti gitu. Kemudian kandungan kolagennya yang tinggi, kemudian si teripang itu juga punya fukoidan, senyawa fenol. Nah ini untuk kosmetik gitu. Jadi kemudian juga dari hasil penelitian itu si teripang itu punya juga inhibitor tirosanase. Jadi kenapa ini penting? Karena ini yang menjadikan pigmentasi. Jadi kayak kulit saya atau yang sudah agak sepuh-sepuh itu kan cepat sekali menjadi bercak hitam itu ya, gitu ya. Nah ini kelakuannya si tirosanase ini gitu. Nah kalau kita punya inhibitornya yang ternyata ada di teripang, itulah kita pakai untuk tadi supaya mencegah tidak
terpigmentasi gitu. Nah, teripang itu juga punya materi anti kanker gitu. Nah, ini juga karena tingginya saponin, huluturin, saponinnya itu termasuk ini ya, golongan-golongan huluturin ini. Nah, ternyata juga kebetulan di dalam penelitian kami itu yang asam lemaknya dalam teripang itu juga ternyata aktif untuk anti kanker gitu. Jadi kalau teripang banyak manfaatnya, tapi kita gimana? Karena paling bagus sih memang segar dikonsumsi supaya zat aktifnya juga masih. Tapi kan kita nggak praktis gitu. Jadi kita buat tepung teripang. Ini memperlihatkan bahwa lumayan ini bisa menekan viabilitas si sel kankernya itu gitu. Nah, dibandingkan dengan ini sel yang normal, kan kita selalu membandingkan kalau kita menguji sesuatu zat aktif itu yang sel normalnya gimana, sel kankernya gimana. Harapannya adalah yang sel kankernya terekstrak itu aktif, tapi di sel normalnya itu ya jangan aktif gitu. Karena kalau enggak kan berarti kita kayak obat kimia biasa, berarti kan dia nyerang kemana-mana gitu. Nah, ini ternyata untuk yang sel normal, sel normal itu dia tidak terlalu signifikan efeknya gitu kan. Artinya dia tidak menyerang sel normal gitu. Kemudian ini secara gampangnya kita melihat profil asam aminonya. Yang kalau amino acid hidrofobiknya lebih tinggi itu biasanya memang punya aktivitas anti kanker gitu. Kemudian ini juga tingginya lisin selain tadi asam amino hidrofobik itu juga dilaporkan dia sebagai imunomodulator dan anti kanker. Jadi dia meningkatkan sistem imun kita gitu. Nah, jadi yang selanjutnya ini yang aprodisiak itu, ini kita lihat bahwa di daging teripang ini kami menggunakan teripang pasir, Mbak Sari. Jadi ini kadar hormon testosteronnya dan estradiolnya. Ini saya nggak begitu mengerti kompon perbandingan dan sebagainya, tapi ketika kita bicara aprodisiak, ini yang dianalisa ini. Dan kalau kita mengkonsumsi ini, itu ternyata ini uji dengan tikus, dosis sampai dengan dosis tertinggi 34,4 mg per kilogram berat badan itu masih aman. Jadi selama 90 hari si tikus itu kita kasih sediaan teripang kering ini, teripang pasir yang sudah dikeringkan, dibubukkan, kemudian ini semua aman. Jadi tepung teripang pasir itu tidak toksik, nilai LD50-nya ini sekian, ini 15 gram per kilogram berat badan. Nah, sebetulnya ada yang lain lagi. Kalau kolagen itu ada hasil penelitian saya lupa menaruh di sini. Kalau kolagen itu kan kita pasti ekstrak, gitu kan? Nah, karena bersifat tidak larut air kan itu kolagen. Nah, kita ekstrak, terus kemudian kita potong-potong kolagen itu sehingga menjadi peptida. Itu juga aktivitas antihipertensinya lumayan gitu. Ini kita penelitiannya masih in vitro gitu. Kita belum sampai ke in vivo ataupun uji klinis karena perlu biaya besar dan kita nggak punya dana untuk itu. Itu mungkin Pak Singge dan teman-teman yang bisa gambaran untuk pengantar kita ngobrol pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ekawati. Ya. Saya ini
Ini ya, ini paparan Bu Eko. Karena profesor jadi nggak bisa dihindari kita bicara grafik-grafik. Tapi nggak apa-apa. Itu pembelajaran untuk kita juga untuk Maaf bukti ya. bahwa betapa teripang itu luar biasanya. Tadi kalau saya ambil sepintas-pintas begitu, sumber kolagen. Kolagen itu kita tahu lah, itu pengganti kulit-kulit kita yang keriput ya, biar tetap awet muda, berarti kecantikan dapat. Tadi anti kanker spesifik lagi, nggak nyasar ke sel yang lain, berarti luar biasa juga. Yang sakit jiwa juga, schizophrenia itu luar biasa juga, itu bisa untuk schizophrenia. Artinya kalau kita stres, kita banyak tekanan, beban pikiran segala macam, bagus juga dia. Kemudian tadi apa tadi ya, afrodisiak ya? Ya. Kaitannya dengan gairah itu. Wah, luar biasa juga itu. Jadi ternyata juga efek ke gairah kita. Ya, gairah itu macam-macam ya. Gairah hidup, semangat hidup. Tidak hanya, tapi kalau afrodisiak itu biasanya memang gairah seksual ya. Jadi wah, luar biasa. Ini bagus juga untuk yang manusia muda ini. Manusia muda, manusia madya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian gambaran tentang teripang gitu ya. Jadi kalau dulu guyonannya kita kalau di seminar-seminar itu, jari pun kalau dicelupin teripang itu nggak mau belok-belok, jadi gini ini apalagi yang lain gitu. Itulah gitu, luar biasa ini. Jadi salah satu yang mungkin Bu Eko terlewatkan tadi, ada pemikiran begini, sel itu kalau masih muda itu ada satu senyawa yang namanya chondroitinic sulfuric acid gitu ya, CSA, yang kandungannya tinggi sekali gitu. Makin tua sel itu CSA itu makin rendah. Nah, kalau sel itu kita suplai CSA dari luar, chondroitinic sulfuric acid tadi dari luar, itu makin muda gitu. Nah, teripang itu punya potensi itu. CSA-nya tinggi banget. Proteinnya aja 70 sekian persen ya? Iya, luar biasa itu. Luar biasa.